hari ini. Yang di Facebook coba cek suaranya masuk apa enggak, karena ini sekarang pakai setup mic yang agak berbeda. Dan ini yang di Instagram harusnya sih normal ya semua ya, tapi please kasih feedback dong yang di Facebook supaya aku tahu. Halo, ada Kak De Ugi, welcome balik. Kemarin juga udah mampir, sekarang mampir lagi, selamat datang. Terima kasih sudah seru-seruan juga barengan. Ada Kak Meita sudah masuk, Kak Mawar, Kak Hesti, Kak Dedi, selamat datang. Kak Vera, Kak Amelia, welcome back lagi buat semuanya. Selamat datang lagi di live kita malam hari ini. Dan setiap hari kita nge-live, ngeberesin beban emosi bawah sadar yang kesimpan. Dan selama ini udah ada sekitar 240-an total, 260 atau 240 saya lupa. Tadi baru kita data ulang ya di Instagram yang live-nya. Jadi karena ada yang ke-save, ada yang enggak, sebagian ada di Facebook, ada yang di Facebook ada, nggak ada di Instagram, ada yang di Instagram ada, nggak ada di Facebook ya. Ini dulu soalnya filingnya berantakan, jadi harap maklum ya, tapi Anda bisa belajar dari yang ada aja karena masih banyak ya. Kata Dr. Imok harus lebih rajin, nggak ada keharusan Pak, dipilih saja. Korea udah divaksin, sudah tadi pagi saya divaksin jam berapa ya tadi ya? Berarti jam 7 pagi saya udah jam 7.45 lah saya udah bangun ya, preparation, efek vaksin buat sampai saat ini nggak terlalu berasa, mungkin ngantuk aja, tapi ngantuk karena saya bangun di luar jam saya biasa saya siang suka bangunnya jam 11, jam 12. Hari ini saya bangunnya jam 7.45, jadi jam segini udah mulai ngantuk gitu ya. I don't think it's because of the vaccine, no. I don't know, mungkin vaksinnya baik-baik saja, atau mungkin saya cuma disuntik doang pakai suntikan gitu ya. Nggak, nanti dibilang propaganda lagi, bercanda ya. Oke, so welcome semuanya, selamat malam, selamat seru-seruan. Kak Feni, semua yang ada di IC tidak boleh dikeluarkan dulu ya, jadi tolong disimpan. Thank you semuanya, welcome back lagi. Di acara malam hari ini kita akan seru-seruan, happy-happy, seru-seru, asik-asik ya. Oh, seru-seru, happy-happy, asik-asik, kayaknya gimana gitu ya. Ini ngomongnya agak ngefly, jadi kalau misalkan nyambungnya ke sana kemari harap maklum. Herd immunity welcome to belum, karena kan baru suntik, masih ada sekitar mungkin katanya sekitar seminggu lagi baru nanti kondisi fisiknya menyesuaikan ya. Jadi hari ini baru cek pasang vaksin Pfizer. Ya memang nunggunya lama ya buat dapetin vaksin ini, tapi ya tadi udah sempet kesana. Cuman jujur tempatnya mengerikan ya, jadi kalau misalkan ada yang ngejar Pfizer, tunggu belakangan aja kali ya. Kalau sekarang lagi kayak trending banget, semuanya pada nyari Pfizer, jadi kayak rusuh gitu ya, kayak ramenya luar biasa, terus hempit-hempitan. Saya rasa justru malah penyebaran COVID-nya bisa jadi gede di dalam ruangan itu ya, jadi hati-hati ya. Kalau soalnya bawa masuk virus aja nggak ketahuan. Tadi ada yang di belakang saya itu orangnya batuk-batuk tapi nggak ada yang ngecek juga. Jadi depan pas masuk kagak ada yang pakai alat ngecek suhu juga gitu ya. Karena memang kayak terlalu banyak orangnya, terus nggak bisa diatur semua. Dan juga nggak ada petugas yang memang secara keamanan tuh mengamankan gitu. Jadi kayak masih kurang lah, sangat kurang tadi. Jadi banyak ada perang-perangnya segala macam, teriak-teriak. Ya, karena banyak juga di sana mereka memang orang-orang yang bekerjanya apa ya, kayak mendedikasikan diri mereka gitu ya. Terus setiap hari juga fight di depan sana. Mungkin mereka banyak yang lelah. Seharusnya kita yang datang itu yang berusaha untuk mengerti, ya, memahami dan mau untuk diatur gitu ya. Nah, cuman pas tadi ketemu ada yang sulit ngaturnya juga, karena dia juga bingung, dia sendiri nggak tahu gitu ya petugasnya. Pokoknya rush banget deh. Saya sampai diserobot mungkin ada kali 50 sampai 100 antrian kali nyerobot saya. Jadi ya sudahlah, datang padahal udah di jamnya saya, tapi akhirnya malah boleh dibilang hitungan Pak yang telat terakhir datang malah udah pada selesai duluan. Saya malah justru yang belakangan karena dioper-oper gitu yang antrinya. Nah, bicara budaya antri, memang di Indonesia kita perlu banget untuk bisa tertib ya. Maksudnya nggak usah takut lah buat kita nunggu gitu. Kadang-kadang kita justru pengen buru-buru, kita ngependetin malah jadi kayak padat banget. Jadi akhirnya malah jadi rusuh gitu ya. Jadi kita perlu untuk bisa santai gitu. Jadi kayak be happy. Nah, kadang be happy pun kalau terlalu happy jadi nyantai banget kayak saya tadi gitu ya.
orang lain pada gerasa gerusu, saya terlalu santai jadi diserobot terus. Ya akhirnya ya udah saya ikut ngambil langkah. Terus ketika nggak ada petugas yang bisa ngaturin, ya udah saya coba ngaturin. Untung ada sebagian orang yang mau diatur, ya yang lain pada sempat komplain saya atur akhirnya, tapi karena mereka setuju apa yang saya kasih idenya, akhirnya jadi bisa tertib ya. Jadi akhirnya setelah saya aturin semuanya rapi. Nah kadang-kadang kita berhenti dan tidak mengambil tindakan teman-teman dalam kehidupan ya. Seringkali kita kayak memilih menunggu dan melihat tunggu orang lain yang melakukan dulu gitu. Bagaimana kalau kita sendiri bisa untuk melakukan duluan gitu. Kadang-kadang mungkin ada hal yang kayaknya nggak enak gitu buat kita memulai, atau kita nggak enak untuk mengorbankan tanda kutip waktunya kita untuk istilahnya menertibkan atau membuat semuanya tuh jadi nyaman gitu. Tapi sekalinya kita bantu, semuanya jadi nyaman, jadi happy gitu. Semenjak abis dirapihin itu, ya udah semuanya jadi boleh dibilang teratur di sananya. Tapi saya masih ngasih tahu beberapa juga orang yang staff di situ. Saya bilang nih udah diaturin, tolong please dibantu jagain, kasih taunya ke sebelah sana. Karena staffnya ada yang nggak ngerti, ngasih sarannya juga salah, akhirnya jadi berantakan ya. Jadi kayak mungkin nanti nextnya mereka bisa belajar lebih lagi ya. Bagaimanapun juga mereka orang yang sudah fight di depan sana gitu ya. Mungkin mereka juga tiap hari ngehandle orang banyak, tapi kalau misalkan setiap hari mereka harus ngadepin yang seperti itu dan gak dikasih sistem yang memang mumpuni untuk membantu mereka, nah itu akan jadi challenge. Setiap kali mungkin malah jadi banyak pertengkaran ya, karena tadi sempat ada yang sampai teriak-teriak bapaknya gitu ya, karena diomelin. Terus ada yang berantem, yang ada yang teriak suruh kamu antri di belakang gitu. Nah ada yang nyelak antrian gitu ya, datang-datang langsung masuk di tengah, terus berantem sama yang udah ngantri dari lama gitu kan. Nah terus dia ngotot masih nggak mau ke belakang, akhirnya ribut, dia nyelip juga. Wow, itu luar biasa sekali. Nah jadi kadang-kadang ada yang seperti itu, simply mereka tidak menghormati orang lain. Maksudnya kadang-kadang orang udah menunggu, mengantri, menanti gitu ya, tapi just datang ya karena keegoisan diri pribadi gitu ya. Saya nggak mengatakan saya benar, cuman banyak yang seperti itu. Saya pun dulu seperti itu, karena balik lagi, semua orang itu kacrut pada waktunya. Jadi kalau misalkan dulu Anda kacrut, sekarang Anda masih kacrut, bertobatlah gitu. Kayak saya dulu mungkin kacrut, ya sekarang saya udah berusaha untuk menjadi lebih baik. Apakah saya sudah sempurna? Enggak, jauh sekali. Masih nyampah kalau saya bilang. Cuman saya belajar untuk jadi lebih baik lagi setiap hari. Ya, karena kalau satu prinsip yang saya selalu pegang dalam kehidupan, kalau Anda setiap hari menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, akan membantu Anda setiap harinya menjadi lebih dikayakan lagi secara pemahaman. Dan kalau misalkan Anda mengayakan pemahaman pemikiran Anda di diri Anda, setiap hari itu Anda akan kayak selama 1 tahun Anda udah berubah total gitu ya. Banyak dari kemarin kan teman-teman yang pada datang di session setiap hari gitu ya. Mungkin sehari itu cuman kayak ya 30 menitan, 20 menit gitu ya. Tapi karena mereka setia mengikuti terus-menerus, akhirnya banyak perubahan yang terjadi dalam hidup mereka ya. Hubungannya lebih baik, lebih nggak gampang marah-marah, yang tadinya gampang panik jadi lebih happy, lebih tenang. Karena apa? Itu adalah sebuah proses. Ini bukan sesuatu yang kayak kita selesaikan sekaligus dalam satu kali pukul mungkin ya, tapi karena bertahap, terus menerus dan rutin, rajin, ya akhirnya bisa jadi berubah seperti ini. Kalau katanya Civera kemarin gitu, pas kemarin antar vaksin, anak mak suruh nyalip antrian, langsung tatapan mata sinisku lihat anaknya dan gak berani nyalip. Iya, kadang-kadang ada yang pengennya semuanya cepet gitu ya. Nah kalau di Jepang itu kan mereka paling tertib ya, jadi bicara edukasi itu selalu mereka mengutamakan adalah akhlaknya untuk menghargai orang lain. Dan juga ruang bagi orang lain, memberikan ruang bagi orang lain, ada space-nya sendiri. Terus mereka tidak mengambil hak milik orang lain ataupun mengambil ruang milik orang lain. Jadi dengan cara seperti itu akan sangat membantu ya, jadi lebih rapih ngejalanin kehidupan kita. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja, tapi memang mesti semuanya kita rapihkan. Budaya antri, budaya menghormati, menghargai. Karena dulu Indonesia itu memang dikenal dengan budaya yang ramah tamah, ya kan, selalu gotong royong gitu ya, membantu menolong orang lain. Nah sangat bagus sekali kalau misalkan kita bisa mengembalikan ke esensi negara kita pada awalnya. Ya saya juga nggak tahu budaya mana yang masuk yang akhirnya bikin jadi
ya kita jadi nggak seperti Indonesia yang dulunya gitu ya. Dulunya kita selalu gotong royong, mengutamakan orang lain gitu ya. Nah itu yang perlu kita, sekarang malah kita mengagumi bangsa lain. Dulu bangsa lain mengagumi bangsa kita gitu, tapi sekarang malah terbalik gitu. Jadi kayak kita perlu untuk kembali ke esensinya kita sendiri sebenarnya. Jadi yang benar-benar kayak ramah tamah, ya saling menolong, ya bersatu kita teguh gitu ya. Jadi kayak bukan terpisah-pisah dan tercerai-berai. Jadi seperti itu. Oke ya. Dan nggak perlu takut gitu ya untuk kayak, kadang-kadang orang bilang mengutamakan orang lain terlalu banyak pun ya sebenarnya itu juga bukan sesuatu hal yang baik. Karena Anda jadi kayak people pleaser, harus terus-terusan memenuhi kebutuhannya orang lain ya, tapi bukan berarti juga Anda sama sekali tidak mau nge-please mereka. Kadang-kadang ada juga momen-momen dimana justru kita ketika menghargai orang lain akan menghargai kita juga, seperti itu ya. Tajam silat mataku, gak usah pakai jerit-jerit. Jauh sama negara kita, Kak, selalu pakai asas manfaat, pakai orang dalam. Waduh. Nih jangan ngebahas ininya ya, karena kadang-kadang personil ya, tapi memang karena masif jadi ada seperti itu. Cuman doa saya kita bisa lebih baik lagi gitu, karena istilahnya kita ngelakukan walaupun mungkin orangnya nggak bisa ngelawan gitu ya, kita ngejahatin mereka, misalkan tanda kutip menzolimi, mengambil jatahnya mereka duluan. Orang sudah antri, kita bypass, kita lewatin, itu kan kita lagi menzolimi orang lain. Mungkin secara kita lakukan, kita nggak apa gitu di situ ya, baik-baik saja. Tapi mungkin di sisi yang lain ya tanda kutip tiba-tiba mungkin ada aja gitulah yang kesulitannya yang kita hadapin. Kalau kata pepatah mengatakan tabur tuai, ketika menabur yang buruk maka akan menuai yang buruk juga. Ya, jadi kalau misalkan kita taburlah banyak yang baik gitu loh. Jadi kayak yang membantu menyenangkan hati Tuhan, bukan cuman sekedar manusia. Karena punya integritas itu adalah bicara tentang kita kepada Tuhan. Kalau punya kredibilitas itu adalah bicara tentang kita kepada manusia. Ini yang saya pernah dengar itu, saya klik banget gitu dengan kalimat ini. Jadi Anda pengen berbuat baik itu untuk dilihat manusia atau untuk dilihat sama Tuhan? Seringkali banyak orang yang kayak sibuk berbuat baik untuk dilihat sama manusia, bukan untuk dilihat sama Tuhan. Jadi kayak di depan manusia dia baik, tapi di belakangnya ya kita tahu sendiri gitu. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang maha tahu. Jadi kalau misalkan mungkin ketika kita melakukan, ada orang yang lihat, kita jadi nggak lakukan. Misalnya kayak ada polisi, kita mungkin nggak nerobos lampu merah gitu. Karena apa? Takut ditangkap segala macam gitu ya. Tapi ketika polisinya nggak ada, apakah kita akan lebih tertib gitu? Atau lampu merah kita injak aja lagi, tanggung gitu ya? Karena itu hal-hal yang biasa seperti ini. Kalau misalkan kayak ngelewatin lampu merah yang kecil-kecil aja kita anggap biasa, misalnya mengambil hak lain itu dianggap seperti hal yang biasa. Nah hal seperti itu ya jadi kayak yang jadi membiasakan ya, awalnya jadi mengambil haknya orang lain jadi biasa. Nah itu repot ya, jadi seperti itu. Ada yang bilang biar nggak stres gimana, ditemukan saja apa yang menyebabkan pikirannya, karena ini banyak pikiran nih kata Kak Lala ya. Kalau Anda banyak pikiran, Anda akan stres. Ketika Anda stres itu dipecah lagi, berarti pikiran apa yang membuat Anda stres, itu yang diberesin ya. Saya belum vaksin kok, terlalu overthinking ya. Kalau overthinking jadi susah gitu ya. Berbuat baik untuk dilihat manusia, padahal harusnya juga untuk dilihat Tuhan. Benar untuk yang ini ya, begitu ya. Oke. So jadi pertahankan kredibilitas Anda, bukan hanya sekedar ketika di depan semua orang. Balik lagi, memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan juga, apalagi kalau misalnya kita udah terbiasa dengan membiasakan semuanya kayak ya sudahlah udah biasa, semua orang juga begitu. Nah apalagi kalau misalkan semua orang juga begitu ya, jadi kita akan menggunakan alasan ya semuanya juga begitu gitu. Orang lain juga mereka nggak menghargai kita kok, kenapa kita harus menghargai mereka? Misalnya semuanya juga lewatin lampu merah, kenapa kita harus harus menghormati mereka kalau mereka nggak menghormati kita. Nah semua orang biasa pakai hukum timbal balik seperti ini, seolah-olah mereka harus memberi baru kita menerima. Bagaimana kalau kita nggak pusing, kita memberi dari asas kelimpahan, dimana kita kayak berlimpah hal baik dalam hidup kita memberikan hal baik, kita menjadi contoh yang baik mungkin ya. Mungkin nggak bisa sempurna, mungkin setiap manusia kan pasti mungkin ada celahnya, bisa salah atau segala macam. Saya pun dari dulu ya mungkin banyak konsepnya, tapi bukan ini dijadikan sebuah pembenaran. Kata Kak Octavia Yul bener banget. Banyak yang kayak semuanya dijadikan pembenaran sehingga kayak yang salah jadi benar gitu. Kesalahan kita dibenar-benarkan. Nah itu juga jangan sampai seperti itu ya. Jadi
uh, belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya ya, jadi kayak supaya happy, jadi kayak nggak, jadi lebih banyak rezekinya, lebih mudah istilahnya. Terus juga hubungan lebih baik dengan keluarga kita, dengan orang lain di sekeliling, itu akan sangat membantu sekali ya. Jadi kayak gitu, kalau memberi ya memberi aja, jangan karena ada pengharapan di baliknya. Yes, seperti itu. Dan juga ketika kita menolong juga menolong saja kalau misalnya memang kita mau gitu ya, lakukan saja ya, tapi tidak secara berlebihan semuanya. Terus yang terpenting juga, lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk Anda, bukan untuk dilihat sama orang-orang di sekeliling. Jadi pastikan seperti itu, sehingga akan kita lebih ngejaga gitu ya. Karena kalau misalkan karena Tuhan baik sama kita, jadi bukan berlaku karena kita mau masuk neraka, takut masuk neraka, tapi memang karena Tuhan baik sama kita aja. Kalau ada yang orang berbuat baik supaya nggak masuk neraka ya, itu bergerak dari pain, karena nggak mau masuk neraka jadi berbuat baik. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda bisa berbuat baik dari energi penggeraknya adalah karena memang Anda adalah orang yang baik, dan memang karena Anda ya mensyukuri berkat kelimpahan Tuhan yang diberikan ya, seperti itu. Nah, itu jadi kayak ketika seperti itu, jadi hidup akan lebih menggembirakan. Oke ya, dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk memiliki integritas diri Anda sendiri, dan semua struktur lainnya yang membuat Anda membiasakan hal-hal yang sesungguhnya mungkin tidak Anda banggakan, tapi Anda lakukan, dan Anda tidak punya kuasa atasnya untuk bisa melewatinya dengan kesadaran Anda. Dan semua yang selama ini menghalangi Anda untuk lebih memilih kesadaran Anda, memilih integritas Anda, dan semua yang tidak mengizinkannya. Perhatikan semua rasa yang ada, semua pemikiran, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu kalimat, perasaan, ucapan, keputusan yang menghalanginya dilepaskan. Pejamkan mata, rasakan semuanya di tubuh fisik Anda, lihat ke atas, semua rasa ini dicabut, dikatakan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan, dan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Bagaimana kalau Anda bisa berbuat baik karena Anda bersyukur kepada Tuhan, bukan dari karena Anda takut kepada masuk neraka, tapi Anda lebih karena bersyukur atas apa nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda melakukannya dan bergerak dari hal ini, semuanya diterima, disadari, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, so apa yang Anda rasakan sekarang? Adakah Runtu Rambi Riven Heart? Wow, namanya keren banget, Kak. Malam kok, aku orangnya targeting banget, terus mendekati deadline yang ditentukan, layaknya targetnya nggak tercapai, bawaannya stres, mengurung diri ya. Ini mengiring diri apa ya? Khawatir yang berlebihan, cemas, dan lain-lainnya. Ya, kalau misalkan Anda memang targeting banget, memang targeting itu sesuatu yang kayak paling apa ya? Kayak paling membebani seseorang. Kalau saya tipe orangnya, saya nggak suka targeting diri saya sendiri ya, tapi saya punya maksudnya nggak suka targeting yang di breakdown ya. Jadi kayak saya nggak seneng kayak misalnya terlalu hitung-hitungan gitu, bahwa ini harus sesuai target, semuanya udah ditarget apa segala macam. Saya lebih suka kayak saya jalanin aja ya, dan saya nggak berhenti kalau soal target. Ibarat kayak contohnya, kalau Anda ngelihat kemarin ada videonya Dr. Gunawan ya, sangat viral sekali sama Deddy Corbuzier. Anda coba perhatikan, ketika Dr. Gunawan itu ngerjain segala sesuatu, kalau dia memang targetingnya uang gitu ya, dari dulu mungkin dia udah berhenti jadi dokter gitu. Tapi karena dia targetingnya buat menolong orang lain gitu, bahkan dia keluarin uangnya sendiri segala macam. Mungkin kalau ngelihat, gila ya, gue kerja apa-apa nggak ada hasilnya, nggak ada bayarannya, terus uangnya malah gue harus pakai buat bayarin obatnya orang lain segala macam, bolak-balik seperti itu. Tapi tiba-tiba ya ada kejadian seperti ini, Dr. Gunawan bertemu dengan Deddy Corbuzier ya, terus udah gitu dibantu kemarin. Anda kalau lihat di videonya dikasih uang 1 koper, dikasih mobil ya, terus semua Indonesia sekarang tahu Dr. Gunawan siapa, dan saya yakin sekali ke depannya semua orang akan cari Dr. Gunawan. Dan mungkin seperti misinya beliau dulu ya, kalau dulu dia cerita kalau misalkan ada orang-orang yang mampu terus berobat sama dia ketika alat-alatnya udah gak dibutuhkan atau apa segala macam, Dr. Gunawan minta bantuannya untuk supaya bisa
dibantuin juga kayak yang mereka yang sulit gitu. Jadi kayak subsidi silang. Nah, hal seperti ini kita nggak pernah tahu gitu. Kalau kita lihat kayak Dokter Gunawan itu pas lagi dari awal mungkin kelihatannya kayak sedikit gitu, nggak ada uangnya mungkin kelihatannya. Tapi begitu ada kejadian seperti ini, tiba-tiba boom semuanya, Tuhan tiba-tiba kasih dan bukakan jalannya. Jadi kadang kalau bicara tentang target, seringkali kita terbeban dengan target kita, sehingga kita jadi nggak yakin sama target kita sendiri. Seringkali kita yang ngeblok sendiri akhirnya karena keraguannya kita. Bagaimana kalau kita just meyakini bahwa kita jalanin terus, Tuhan akan bukakan jalannya. Ya, dan tentu juga kita berusaha ikhtiar. Jangan sampai kita juga sibuk tapi kita juga nggak cari cara gitu loh. Seringkali kan kadang-kadang orang ada yang kayak ya udah dilakukan gitu ya, tapi lakukannya muter-muter itu doang caranya. Bagaimana kalau misalkan Anda bisa lakukan dan juga Anda menemukan cara yang lain yang bisa bikin Anda lebih efektif menjalankan apa yang Anda jalankan. Karena kalau Anda melakukan dengan cara yang salah, banyak yang bilang practice make perfect. Katanya Deddy Corbuzier, perfect practice make perfect. Kalau misalkan kamu cuma practice doang dan caranya salah, maka kamu akan melakukan semuanya dengan sangat-sangat salah dan kamu akan sangat jago luar biasa membuat kesalahan. Jadi kalau Anda pengen jadi pribadi yang paling jago berbuat kesalahan, you practice dengan cara yang salah. Itu kamu akan sangat hebat membuat kesalahan. Tapi kalau kamu mau menjadi sesuatu yang berbeda, ya do perfect practice. Ya kalau misalkan, kalau menurut versi saya, perfect practice doesn't exist. Karena selalu ada yang bisa diimprove. Karena there is no such thing as a perfection. Kalau misalkan Anda percaya bahwa tidak ada yang namanya sempurna, Anda akan bisa selalu cari improvement lagi. Semakin hari semakin kayak bertumbuh, makin keren, makin luar biasa, makin asik lagi. Ya, jadi seperti itu. Semoga ini bisa jadi tambahan. Jadi jangan membebani, ya, sehingga dilakukan dengan menyenangkan, sehingga tidak terpaksa. Ketika nggak terpaksa jadi menyenangkan, dijalanin ketika sambil happy, ya jadi bisa melakukan semuanya dengan lebih asik. Kak, gimana cara melupakan pikiran karena skripsi? Nah, dilepaskan aja. Ada banyak tema sih kita, apa yang dirasakan, mungkin ketakutan kah atau apakah, silakan lihat aja di IGTV kita, ada banyak ya. Katanya Kak Via, I feel peace. Oke, tadi ada yang rasanya masih pada nyangkut teman-teman. Dan semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, yang di request oleh tubuh fisik Anda yang tanpa Anda sadari di dalam diri Anda mungkin, ataupun disadari, sadari semuanya, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa semuanya disadari, diterima, diikhlaskan, dan dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, betul coach, nggak terlalu perfeksionis. Kalau pas nggak dapet suka kesel kan ya. Ya, nggak usah jadi perfeksionis, lebih baik jadi progressionis kalau kata Pak Tugas Semoringin. Oke, so terima kasih teman-teman semua. Hopefully lebih asik lagi ngejalanin kehidupannya. Intinya adalah lakukan karena Anda mau melakukannya, dan lakukan untuk yang di atas. Karena kalau Anda melakukan hanya untuk manusia, ya seringkali seperti itu ya, bukan untuk dilihat manusia, tapi lakukanlah untuk yang di atas. Bukan untuk Anda pencapaian, untuk Anda tunjukkan kepada tetangga Anda yang menghina Anda atau orang-orang yang pernah mencela Anda, tapi lakukanlah untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, orang yang Anda cintai. Lakukan untuk Tuhan. Ya seperti itu, sehingga Anda bisa lebih asik, lebih seru lagi. Tema kemarin belum masuk ya kok, katanya Temput. Saya nggak tahu Instagramnya, kayaknya sering error ya, jadi nge-save jadi suka konslet, jadi harap maklum. Oke ya. So thank you teman-teman, sampai ketemu lagi besok. Tadi ada yang nanya juga, sorry, kalau sering sendawa itu kenapa? Kadang-kadang ada yang cara orang mempersepsikan energi beda-beda. Ada yang sendawa, ada juga yang kentut, ada juga yang pokoknya rasanya beda-beda ya setiap orang. Nah itu nggak apa-apa kok, it's okay ya. Ketika melepaskan gitu ya, terus ada sendawa segala macam, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan sendawanya di depan muka orang ya, kesian nanti. Udah dilepaskan emosinya, abis itu ada yang emosian di sebelah ya, dijitak, di-share. Oke sip, thank you. Katanya Kak Eni, malam ini sangat pas temanya buat aku. Sama-sama, terima kasih. Thank you coach, thank you coach lagi, kok jadi sayang thank you coach, thank you semuanya, terima kasih, sampai ketemu lagi, bye bye, love you all. Udah mulai teler nih, abis ini mau makan dulu terus mau tidur ya. See you again, bye bye, love you all, dadah, sampai ketemu besok.
penyakit darah tinggi, emosi apa yang nyangkut ya? Biasanya darah tinggi karena gampang marah, Pak. Kalau misalkan marahnya dilepaskan, biasa darah tingginya kurang ya. Jadi seperti itu. Yang bikin marah ada banyak, biasanya setiap orang beda-beda. Jadi tergantung kita problemnya apa yang sering bikin marah, sering bikin kesel ya. Kesel atau marah itu biasa akan pengaruh ke darah tinggi. Oke, sampai ketemu besok lagi ya. See you men semua, bye-bye.